Halo, selamat sore Kaninda. Pada kesempatan hari ini saya ingin mempresentasikan jurnal yang sudah saya buat selama satu semester ini. Oke, langsung aja. Jadi judul saya yaitu Persepsi Mahasiswa Intersadi terhadap Program Tunetio. Latar belakang, saat ini kemajuan pertelevisian sudah mulai menyusup dan mendudukan posisinya dalam rangkaian komunikasi luas lainnya. TV telah menjadi sangat terkenal dan telah menjadi kebutuhan yang tidak diragukan lagi, sehingga beberapa orang kebanyakan memiliki benda ini di rumahnya. Di Indonesia sendiri sudah banyak saluran TV swasta yang berlomba-lomba memperkenalkan program-program yang penting bagi masyarakat luas. Kehadiran beberapa stasiun televisi swasta patut diapresiasi sebagai sebuah prestasi. Apalagi mengingat komitmen yang telah mereka buat dalam desain ide negara. Bahkan, total saat ini terpisah dari TVRI, masih ada 9 saluran TV swasta publik yang dapat ditemukan, khususnya seperti RCTI, SCTV, MNC TV, TV One, Trans TV, Trans 7, Indosiar, Metro TV, Net TV, Kompas TV, dan lain-lain. Kehadiran berbagai slot TV, disadari atau tidak, telah menjelma menjadi aksi sehari-hari kita dan membuat kita duduk berlama-lama menonton acara-acara tersebut yang ditayangkan oleh saluran-saluran TV swasta. Net, News, Entertainment, and Television adalah saluran TV yang menyertai konfigurasi alternatif dari slot TV lainnya. Net yang resmi didirikan pada tahun 26 Mei 2013 menggantikan transmisi Spacetoon Indonesia yang tawarannya telah diambil alih oleh Indika Gathering. Sama sekali tidak seperti Spacetoon yang programnya berfokus pada anak-anak, proyek-proyek Net TV difokuskan pada keluarga dan pemerhati anak-anak muda. Selain organisasinya berbasis bumi, Net juga mengkomunikasikan substansinya melalui saluran korespondensi lain seperti komunitas informal dan YouTube. Rumusan masalah. Berdasarkan gambaran di atas, dapat dikatakan bahwa definisi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana minat tayangan Tunetio Net TV terhadap mahasiswa Interstudy. Yang kedua, bagaimana pemenuhan hiburan mahasiswa Stikom Interstudy setelah menonton tayangan Tunetio Net TV. Tujuan dan kegunaan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui minat tayangan menonton Tunetio Net TV terhadap mahasiswa Stikom Interstudy. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat pemenuhan hiburan mahasiswa Stikom Interstudy setelah menonton tayangan Tunetio Net TV. Yang kedua, kegunaan penelitian. Yang pertama ada kegunaan teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu komunikasi, khususnya di bidang kajian broadcasting atau penyiaran. Yang kedua ada kegunaan praktis. Eksplorasi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi bagi para entertainer TV untuk memberikan data kepada net televisi mengenai penilaian populer, khususnya mahasiswa Stikom Interstudy pada program Tunetio Net TV. Tinjauan pustaka. Pemeriksaan sebelumnya untuk melihat bagaimana penelitian dilakukan. Penelitian perbandingan masa lalu juga praktis dapat dibandingkan. Laporan perbandingan baru-baru ini teliti oleh Wahyu Satria Utama. Mempelajari ilmu korespondensi, tenaga kerja teori sosial dan politik, perguruan tinggi Diponegoro, Semarang pada tahun 2013. Sebanding pemeriksaannya telah diarahkan. Baru-baru ini membahas tentang dampak pemaksaan menonton serial drama Korea di TV terhadap perilaku berpakaian pada remaja usia 17 sampai 22 tahun. Sedangkan perincian masalah yang direkam adalah cara yang merupakan dampak dari kekuatan menonton serial acara Korea di TV berperilaku berpakaian pada remaja putri usia 17 sampai 22 tahun. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kuantitatif dan hipotesis yang digunakan adalah hipotesis display. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jumlah anak muda yang dapat melihat pola sosial dari Korea melalui inovasi sekarang dapat disimpulkan bahwa sejumlah besar remaja saat ini tertarik pada pola sosial dari Korea ini. Metode penelitian. Metode yang saya gunakan adalah metode kualitatif. Rencana yang digunakan dalam eksplorasi ini adalah elucidation. Seperti yang ditunjukkan oleh Malhotra,
Pemeriksaan yang jelas adalah semacam eksplorasi yang tak terbantahkan yang memiliki motivasi utama di balik penggambaran sesuatu, biasanya atribut atau elemen pasar. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Stikom Interstudy. Jumlah tes yang digunakan adalah 20 orang berdasarkan hipotesis Roscoe bahwa ukuran contoh yang bagus dalam tinjauan adalah antara 5 sampai dengan 10 orang. Agar instrumen yang digunakan dalam tinjauan ini berfungsi sesuai dengan bentuknya, instrumen tersebut harus dicoba untuk legitimasi dan kualitas yang tak tergoyahkan. Strategi pengujian legitimasi melibatkan percent beverage dengan model untuk harga R yang ditentukan lebih penting dari 0,361. Mahasiswa dapat dicirikan sebagai orang yang sedang memperoleh atau menempuh pendidikan pada jenjang perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau instansi lain yang setingkat dengan perguruan tinggi negeri. Mahasiswa dianggap memiliki tingkat wawasan, pengetahuan yang signifikan dalam menalar dan menyusun dalam kehidupan nyata. Penalaran yang tegas dan tindakan yang cepat dan tepat adalah karakteristik yang menjadi intrinsik di setiap mahasiswa, yang merupakan standar integral. Interstudy didirikan pada tahun 1982 berdasarkan Akta Notaris Siti Mariami Esa, suatu unsur pembentukan hukum yang menitikberatkan pada latihan di bidang pelatihan. Pendirian ini didirikan oleh Dr. Andes Toto Arianto SMSI. Interstudy memberikan 2 jalur instruktif, yaitu pendidikan lanjutan dan sekolah pragmatis atau persiapan. Rivalitas di kemudian hari di era globalisasi semakin sulit. Akan semakin sulit bagi pekerja produktif untuk mengisi berbagai posisi terbuka. Minat akan keterampilan merupakan prasyarat yang tidak dapat dihindari. Perguruan tinggi di lingkungan Interstudy mengetahui hal ini. Maka dari itu, rencana pendidikan disusun untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kapabilitas di bidangnya, kemampuan menyiaratkan pemahaman dan memiliki pilihan untuk melakukan pekerjaan di bidang keputusan tertentu. Sehingga tidak hanya seorang alumni saja, tetapi juga harus dapat menyelesaikan dan melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dan benar sesuai dengan kapasitasnya. Berikut ada 10 pertanyaan yang saya buat untuk mewawancarai informan. Hasil dan pembahasan. Dalam bab ini, peneliti akan menjelaskan secara utuh hasil dan utuh pembahasan mengenai persepsi sebagai mahasiswa Interstudy yang menonton acara Tonight Show. Pengalaman menonton yang didapat dan dirasakan mahasiswa Interstudy terhadap program Tonight Show, serta bagaimana mereka menilai acara program tersebut menurut pandangan mereka. Hasil wawancara mendalam peneliti dengan 5 informan yang pada penelitian kali ini menggunakan wawancara secara langsung, di mana informan berikutnya ditentukan atas rekomendasi dari informan yang sudah diwawancara. Namun pemilihan informan tetap berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. Hasil wawancara peneliti dengan para informan dilampirkan dalam bentuk transkrip wawancara yang dibuat peneliti berdasarkan hasil rekaman wawancara dengan para informan. Terima kasih.